Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR, ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan kita tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Enggak, Mas. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo di awal pemerintahannya. Dimulai dari kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang berhasil mengungkap kasus korupsi dan narkoba dalam jumlah yang besar. Oke, ini memang tidak bisa dipungkiri. Tapi tunggu, di balik itu ada yang ingin aku singgung. Ini mungkin sedikit sensitif, tapi penting untuk kamu tahu atau mengingat kembali. Apa itu? Bahwa kenyataannya ada deretan kontroversi di awal pemerintahan Prabowo sebagai presiden. Mulai dari menteri-menteri yang blunder sampai ada menteri yang memelihara mafia judi online. Oke, kita mulai soal kontroversi di Kabinet Merah Putih. Seperti yang kita tahu, bahkan saat masih kampanye Pilpres kemarin, kita sudah diberi gambaran arah pemerintahan Prabowo ke depannya, yakni berkelanjutan atau sustainable. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Prabowo dengan mempertahankan 17 menteri dari Kabinet Jokowi. Dan dari 17 nama itu, ada 12 menteri yang menduduki jabatan lamanya. Sedangkan 5-nya itu hanya berganti posisi. Semisal Pratikno yang dulunya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, sekarang diamanahkan jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Kenyataannya Prabowo juga merekrut orang bermasalah secara hukum dan etika dalam kabinetnya. Yang paling mudah kita sebut adalah Airlangga Hartarto. Ia sendiri pernah diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor sawit mentah dan turunannya. Mundurnya dia dari kursi Ketua Umum Partai Golkar disebut karena ditekan lewat perkara ini. Ada juga Dito Aryo Tejo yang terseret kasus korupsi menara pemancar komunikasi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij malah pernah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain terjerat kasus hukum, ada juga yang terseret perkara etik. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang terseret kasus plagiarisme sehingga harus mundur dari Universitas Gadjah Mada. Dan kemarin yang sempat heboh nih adalah Raffi Ahmad yang dipersoalkan secara etik karena mendapat gelar doktor honoris causa dari universitas yang tidak kredibel. Kontroversi lainnya adalah masalah jumlah menteri dan wakil menteri yang tembus sampai 103 orang, 2 kali lipat dari era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Seiring bertambahnya jumlah menteri dan wakil menteri, tentunya anggaran gaji dan tunjangan naik, yang mana jumlahnya bahkan mencapai 81,52%. Oke, kita baru bicara soal siapa yang mengisi kabinet gemuk Prabowo yang mana masih diisi beberapa orang bermasalah secara hukum dan etik. Belum lagi soal kinerjanya. Baru sepekan menjabat, setidaknya 3 menteri Prabowo mendapat sorotan publik. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Iza Mahendra. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Baru-baru selesai dilantik, Yusril memberikan pernyataan kontroversi bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang dimaksud Yusril hanya genosida, ethnic cleansing, dan ini disebut mungkin terjadi justru pada masa kolonial pada waktu awal kemerdekaan. Padahal Komnas HAM telah menetapkan kalau peristiwa Mei 98 termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, dan ini juga sudah diakui oleh dunia. Pernyataannya ini juga bertentangan dengan sikap Jokowi di masa pemerintahannya, di mana Jokowi mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah satunya kekerasan pada 98. Mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998. Tidak lama, Yusril pun mengklarifikasi pernyataannya. Nah, di bawahnya Menteri HAM, Natalius Pigai, pada 21 Oktober juga menuai polemik.
baru 2 hari dilantik, Pigai sudah mengeluarkan pernyataan kontroversi yang menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit, yakni hanya 64 miliar rupiah. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk oleh Prabowo ini membutuhkan dana 20 triliun rupiah untuk bisa membangun HAM di Indonesia. Para politisi pun juga turut mengkritisi Natalius. Beberapa dari mereka mengatakan seharusnya Natalius membicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo sebelum menerima tawaran menteri, bukannya berkoar-koar di publik. Setelah polemik Pigai, kontroversi lain datang dari Yandri Susanto yang membuat undangan kegiatan Hari Santri dan Aul orang tuanya menggunakan kop dan stempel kementerian. Surat ini pun diunggah oleh Mahfud MD di akun Instagramnya dan menyebut kalau kop surat dan stempel resmi tidak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga. Kalian tahu alasannya lucu ya? Iya, kan saya baru belajar jadi menteri. Ya maklumlah baru belajar. Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR ya kan. Ya maklumlah baru belajar kali ya. Belum selesai masalah pernyataan kontroversi dari para menterinya, Presiden Prabowo kembali disorot karena mengumpulkan pejabat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer di Magelang pada 24 sampai 27 Oktober. Para pejabat menerima pembinaan langsung dari Prabowo yang merupakan purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Meski sejumlah pengamat militer menyebut pembekalan semacam ini sebetulnya hal lazim dalam sebuah organisasi atau tim, tapi bagi Kabinet Pemerintahan Indonesia, ini pertama kalinya dilakukan. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik bahwa rezim pemerintahan sekarang lebih mengedepankan pola-pola militerisme dalam penataan penyelenggaraan pemerintah. Pengamat militer Al-Araf menyebut kalau pelatihan di Akademi Militer ini tidak urgen dan tidak pas. Menurutnya, pelatihan untuk para perumus kebijakan seharusnya dilakukan lewat Lemhanas. Hal yang juga disoroti itu adalah penunjukan Teddy Indrawijaya yang merupakan anggota aktif TNI sebagai sekretaris kabinet. Pengangkatan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, lantaran dalam regulasi ini, jabatan sekretaris kabinet tidak diatur bisa diduduki oleh anggota militer aktif. Pengangkatan Mayor Teddy dan penunjukan beberapa menteri dari kalangan militer menegaskan kalau Prabowo memang mengedepankan pola-pola militerisme dalam penataan pemerintahannya. Sebelumnya kita menyinggung soal menteri-menteri dari Kabinet Jokowi yang dipertahankan Prabowo. Nah, nama Budi Ari yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Jokowi, sekarang menjadi Menteri Koperasi Indonesia, menjadi sorotan. Sekarang, Budi Ari semakin terjepit atas kasus judi online. Seperti yang kita tahu, kasus judi online ini meledak di era Mutia Hafid saat baru menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ada 11 tersangka dari pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah sosok AK. Sebagai informasi, AK ini mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo pada tahun 2023. Nah, yang aneh, meski dinyatakan tidak lolos seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Bukan cuma itu, ia bahkan diberikan wewenang untuk mengatur pemblokiran situs judi. Tapi ternyata, AK ini adalah sindikat mafia judi online dan Budi Ari yang memutuskan sosok AK bisa diterima menjadi pegawai Komdigi. Sindikat ini menetapkan tarif 8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir. Tapi dalih Budi Ari, ia jadi korban persekongkolan bandar judi. Ia mengaku difitnah, terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir, yang mana itu dilakukan oleh anak buahnya saat menahkodai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang cukup bikin pusing juga adalah program Prabowo soal makan siang dan susu gratis. Nah, masalahnya adalah dalam kondisi saat ini 70% kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi dari impor. Nah, untuk mewujudkan program ini, pemerintah menerapkan kebijakan bebas bea masuk untuk susu impor. Negara-negara pengekspor susu seperti Selandia Baru dan Australia memanfaatkan momen ini sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih murah. Hal ini kemudian jadi pemicu banjir susu impor. Yang jadi masalah, harga susu impor lebih murah, sekitar 1.000 sampai 2.000 per liternya dibanding susu lokal.
Imbasnya ya, susu lokal jadi kurang terserap dan membuat para peternak sapi perah lokal mengalami kerugian. Ditambah lagi, industri membatasi penyerapan susu lokal karena kualitas yang tidak sesuai standar. Ribuan liter susu pada akhirnya hanya menumpuk. Makanya, viral peternak susu sapi menggelar demo dengan aksi simbolis mandi susu di Boyolali, Jawa Tengah pada 9 November. Selain itu, mereka juga membagikan sekitar 1.000 liter susu secara gratis kepada masyarakat. Aksi ini pun dilakukan sebagai bentuk protes peternak susu di Boyolali atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu.